Ya, shalom saudara-saudara yang terkasih. Kita jumpa lagi di dalam Bible Study bab yang ke-6, bagian yang ke-1 ya dari buku The Prayer of Protection, ya, doa perlindungan. Kita memiliki perlindungan yang sempurna ya, hidup tanpa ketakutan di era yang penuh bahaya, di sekitar yang penuh berita-berita atau kejadian-kejadian yang mengerikan, yang buruk. Kita tidak perlu takut ya, tanpa ketakutan. Tanpa artinya ya bab 5 kalau kita udah baca itu zero ya, ketakutan nggak ada sama sekali. Dan judul yang di bab 6 ini adalah takkan menimpa kita. Artinya apa? Semua yang buruk tidak akan, ya, mustahil, tidak akan, ya tidak akan ya. Jadi udah dibilang jangan takut, Tuhan bilang ya tidak akan menimpa kita. Ya, karena yang menyertai kita lebih besar dari roh-roh dunia ini. Kita di dalam Yesus, Yesus dalam kita. Ya, kita lebih daripada pemenang. Ya, jadi ini absolut mutlak. Ya, dari percaya dulu, percaya benar, hidup yang benar. Ya, Tuhan memberikan kita hidup. Sama-sama kata Tuhan memberikan saya hidup, bukan kematian. Ya, tadi wabah, celaka, bencana, ya bahkan kejahatan-kejahatan yang mengerikan. Oke, kita mulai dari Mazmur 91 ayat yang ke-7 dan 8 ya. Walaupun, nah ini sekalipun ya, meskipun 1000 orang rebah di sisimu, arti di sebelah sisi kita 1000 orang. 1000 itu banyak ya, dalam Alkitab tuh kalau 1000 itu udah banyak. Kalau 10.000 itu berlaksa-laksa gitu, lebih banyak lagi ya, nggak kehitung maksudnya ya. Belum selesai ayat 7-nya tadi, Mika udah ayat 8. Dan 10.000 di sebelah kananmu ya. Di sebelah kanan kalau dia bilang di sisi tadi, kalau itu mungkin di kiri kita ya. Kalau di sebelah kanan dibilang 10.000 itu dekat lagi ya, di sebelah kanan ya, tetapi itu tidak akan menimpamu. Jadi kalau Tuhan itu selalu pakai kata-kata yang absolut mutlak. Tidak akan. Sama-sama katakan tidak akan. Ya, tidak akan, tidak akan, tidak akan. Nah, banyak orang bilang, saya juga pegang kok. Dulu apalagi zaman-zamannya pandemi ya. Saya juga hafal kok Mazmur 1 ayat 7 ini. 1000 rebah di sisi kiri, 10.000 di sebelah kanan, tapi itu tidak akan menimpa aku. Aku akan hanya menontonnya saja. Ayat 8 ya, belum sampai situ. Kita juga hafalin kok, bahkan dari ayat 1 sampai ayat 16. Itu buktinya terjadi juga. Nah, kemudian orang Kristen dibuat bingung. Ya, sebenarnya ya kejadian-kejadian kenapa itu bisa menimpa orang Kristen. Tadi sedang bicarakan tentang anak kecil 12 tahun diperkosa, dibunuh lagi. Kristen lagi, orang gereja. Ya, waktu itu ada orang juga, teman saya, anaknya dan orang tuanya, ayahnya ketimpa lagi di villa, roboh villanya, ketimpa dia. Dan paling gampang ya salahin Tuhan ya. Oh, Tuhan lebih mengasihi katanya. Oh, Tuhan memang lebih sayang gitu. Nah, kita nggak menghakimi siapapun, apa orang yang sudah mengalami kecelakaan atau kematian itu, bukan. Tapi kita mesti tahu kebenarannya. Ya, saya bilang, iya nggak begitu ceritanya. Kamu punya anak, kamu punya keluarga, semua di dalam proteksi yang sempurna dari Tuhan. Ya, kenapa bisa terjadi, Pak Melki? Ya, makanya kita yang paling isu yang terus kita ulang-ulang, ya jangan percampuran dong. Nanti jangan satu sisi kita bilang absolut mutlak, saya di dalam Yesus, Yesus dalam saya. Tujuan Yesus datang supaya saya beroleh hidup dan berolehnya dengan segala kelimpahan. Saya duduk dalam secret place in the Lord's Most High, dalam pelindungan Tuhan yang maha tinggi, ruang rahasia Tuhan, bermalam daungan maha kuasa. Nggak bisa menimpa kita. Tapi di sisi yang lain, dia juga ngomong lagi gitu kan, kita bisa hilang keselamatan. Ya, Tuhan juga izinkan kecelakaan, penyakit, bencana. Segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, beliau
Pendeta-pendeta besar itu menjawabnya begitu. Termasuk COVID, dia bilang gitu misalnya. Nah, akhirnya bergelimpangan. Kita ini harus bicara belak-belakan ya. Saya nggak mau lagi ada ditutup-tutupi. Karena gini, yakin 100%, sebab ini ada tertulis. Ya, kalau udah bilang ini, 1.000 rebah di sisi kita, 10.000 di sebelah kanan kita. Dekat lagi 10.000-nya. Itu tidak akan menimpa kita. Itu kebayang nggak kalau ada bom atom gitu, jeder gitu, atau bom yang besar gitu. Orang 1.000 kok, 1.000 tuh banyak loh. 10.000. Dan kata 10.000, 1.000 ini angka-angka di Alkitab yang tidak terhitung gitu. Kita bisa berdiri gitu sendiri. Kan mustahil kalau secara manusia. Tetapi kalau Tuhan yang ngomong, nggak ada yang mustahil. Nah itu cuma sulitnya gini doang sebenarnya. Sulit dalam tanda petik ya. Percaya nggak? Apa yang kita ucapkan ini? 8. Sampai dijelasin. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Artinya apa? Tuhan, kita udah percaya. Waktu ada bom bunuh diri. Meledak gitu. Ya. Yang mati yang bawa bom. Tuhan melindungi anak-anaknya. Kenapa? Karena tongkatmu dan gadamu yang menghibur aku. Itu perlindungan, penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Ya, jadi ini masalah kritikal sekali kepercayaan ini. Ya kalau Tuhan bilang kamu menontonnya saja, berarti kita hidup dong. Lihat. Memang yang kena siapa? Ya orang-orang fasik dibilang. Ya artinya kita juga menjadi jawaban. Kenapa Ananias dan Safira misalnya? Ada orang kan langsung lompat gitu. Itu kan orang gereja tuh, Ananias Safira. Mati tuh Melki. Ya, singkat aja ya. Sebenarnya kita bisa cek dan recheck bahwa pernyataan Roh Kudus mengenai Ananias yang ini adalah seseorang. Kalau Ananias yang murid Yesus, seorang murid bernama Ananias. Atau Paulus, seorang murid. Seorang murid. Spesifik, saudara. Tapi kalau seseorang aja merefer, Roh Kudus bicara merefer kepada orang yang belum percaya. Atau pernyataan orang, misalnya seorang raja di kisah ada ya. Dia sebut Paulus, seorang namanya tuh Paulus. Ya, dia quotation ya, dia yang ngomong, bukan pernyataan dari Roh Kudus. Tapi kita ada seorang murid, kita adalah anak Allah, lebih lagi daripada itu. Ya, jadi itu takkan menimpa kita itu, saya udah bayangin orang mau ngomong megatrust kayak sesar Lembang kayak seperti itu. Mau perang, mau pandemi, mau wabah, mau bentuknya baru, mau namanya baru. Ya, bencana, tragedi, kecelakaan, apalagi tadi itu. Diculik, dirampok. Soalnya gini saudara, kalau orang kita mengembangkan ketakutan di dalam kasih, padahal tidak ada ketakutan ya. Ada seorang orang Kristen juga di sekolah Sharon misalnya, baru anaknya dipegang orang aja dia udah kayak diapain aja gitu, saking ketakutan. Nggak begitu juga kali ya. Jadi kita mesti berdiri teguh, super aman di dalam Yesus. Amin. Ya, saya selalu kan bilang, kalau ini kita, ini Yesus firman, ya kita di dalam Yesus, yang kelihatan itu adalah Yesus. Dan semua yang menimpa itu harus menimpa Yesus dulu. Itu persoalan, itu kebenarannya. Ya, jadi taktik tipuan lawan itu ya supaya orang itu diserbu dengan berita-berita. Nah ini yang jadi masalah. Jadi kalau jawabannya pasti ada kepercayaan yang salah gitu. Karena kepercayaan yang benar pasti menghasilkan kehidupan benar. Kalau Tuhan bilang aman, nanti kita akan lihat ya, semua ada tertulis. Ya apalagi kita baca Mazmur 91 ini, udah tertulis jelas. Kita hanya menontonnya aja gitu. Kalaupun terjadi bom meledak gitu di depan kita. Gimana bisa Pak?
Jangan bilang gimana bisa. Banyak kesaksian ya. Ya waktu Bob Marriott tuh ada jemaat NCC juga. Dia pas liburan. Ya, dia pas bom itu meledak, dia pas lagi lewat di tiang. Kena lewat 1-2 detik kena. Kalau sebelumnya kena juga. Bisa pas. Nah, itu right time right place itu kita udah belajar tentang Tuhan yang melepaskan kita jadi jerat perangkap burung ya di bab sebelumnya. Jadi kita udah makin spesifik nih. Jadi jangan mundur setiap tapak pun. Jangan dikurangin. Itu isunya. Ya ini memang udah makin dalam tanda petik makin mendalam ya. Tiap hari soalnya kita diserbu kan. Berita-berita tadi ya yang kita dengar tadi. Menyedihkan ya, bagi orang tua yang menyedihkan. Ya, kita bukan mau nyalahin orang. Kita tahu kita harus katakan kebenaran. Penghiburannya apa? Ayo percaya Yesus. Yesus perlindungan kita. Ya. Di WA group sering dengar juga, di gadget-gadget semua membaca korban-korban teror, tadi korban pemerkosaan, kecelakaan, wabah, ya pandemi, ya perang di Israel, Hamas, Hizbullah dan segala macam, ya. Jadi strategi iblis tuh gini. Dia buat melumpuhkan pikiran. Ya, jadi area peperangannya kan di pikiran. Dia mencoba melumpuhkan. Jadi saya udah lihat soalnya. Dulu saya waktu 98 ya, sebelum itu kan ada banyak ketakutan tuh. Kerusuhan di Jakarta. Saya tinggal di Pluit. Itu sampai banyak beritanya gini. Ya kebanyakan orang tua lah. Dia nonton TV dan lihat berita itu terus-menerus bahwa di sini kerusuhan, di sini begini, di sini begitu. Banyak yang meninggal di tempat sedang nonton TV gitu. Jadi pikiran yang melumpuhkan. Ya, fear, ketakutan, gelisah. Ya. Cemas. Membunuh saudara. Ketakutan itu menghancurkan ya pikiran, menindas, gelap, buntu. Ya, kalau udah kayak gini sering kejadian orang overthinking. Overthinking sudah tahu ya. Kalau dia naik pesawat dia bilang, waduh ini saya nggak kenal nih pilotnya. Dia kemarin mabuk nggak nih pilotnya? Atau hari ini pilotnya bahkan dia bilang, ini malaikat El Maut cabut nyawanya nggak? Kalau dia 10.000 meter dia di udara, kalau dia mati kita mati semua ini. Dia bisa berpikir begitu. Ya, pikiran-pikiran buruk seperti kaset rusak diulang-ulang. Ada orang-orang tua, orang-orang yang banyak umurnya diulang-ulang. Ya, sampai insomnia, serangan panik kronis, gangguan psikosomatis. Ini saya baca di buku itu aja ya. Autoimun. Nah, semua akar kita udah tahu ya. Kita nggak usah tahu lah kayak gitunya, nggak apa-apa. Cuman saya sebut aja tadi kan ini istilah-istilah yang umum. Akhirnya makin banyak ya. Iblis mengembangkan banyak ketakutan yang baru. Ya, pada bayi cuma 2 ketakutan, takut suara keras, takut jatuh. Ya, dikembangkan semua. Akar terdalamnya apa? Penghukuman, saudara. Penghukuman. Kalau saudara berpikir simpel aja, ada tertulis bahwa peperangan milik Tuhan. Saya lebih daripada pemenang. Siapa yang bisa mengalahkan kita? Jangan ditanya balik kalau udah kejadian, kok Tuhan nggak lindungi? Ya emang kita nggak tahu gimana ceritanya. Tapi yang kita tahu, kalau orang berdiri teguh di dalam Yesus, ya super aman dong. Coba lihat Keluaran 14 ayat 14. Kita baca sama-sama. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Oh, kemarin Pak Melki bilang kita nggak boleh diam aja seperti Asher hari Minggu ya. Maksudnya gini, mereka masuk menduduki negeri itu. Yang berperang Tuhan. Waktu kita masuk di dalam peperangan, diserang musuh. Apapun tipu daya musuh, apapun panah api si musuh. Ya kayak yang Jumat lalu kan.
kedahsyatan malam, serangan panapi waktu siang, pandemi, semua penyakit sampar yang berjalan dalam gelap. Semua yang Tuhan yang berperan. Orang kita nggak, ada orang mati oleh satu virus aja kok. Dia kena satu virus aja nggak kelihatan, mati orang. Gimana? Kalau kita mau 1, mau 1000, mau 1.000.000, Tuhan ada di dalam saya di dalam Tuhan. Amin. Ya kita nggak bisa lagi ditakut-takutin. Nanti ada berita lagi, ntar beritanya ditahan, ntar beritanya disuntrungin. Lu jangan mau divaksin ya, jangan mau begini. Ya nggak perlu, saya juga nggak bergantung sama vaksin. Bapak waktu itu COVID kenapa divaksin? Ya karena pemerintah bangsa kita. Kalau diracunin gimana? Itu begini begitu kan ada kan yang bilang semua konspirasi apa-apa bla 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 bli bli bli. Sekalipun kita minum racun maut, kita nggak akan celaka. Kenapa? Kita nggak tahu. Yang kita tahu, tunduk kepada pemerintah di atas kita. Ya kita masih bisa naik pesawat, bisa ke mall, bisa kemanapun. Karena kalau nggak punya kartunya, gimana? Nah saudara, jadi kita diam saja itu, keep your mouth shut itu ya. Artinya kita jangan ngomong negatif. Kalau bahasa amplified-nya. Nah, saudara, jadi singkat aja ya, karena kalau diurai panjang. Mau di perjanjian lama, mau di perjanjian baru, peperangan itu milik Tuhan. Jadi nggak ada lagi, maksudnya gini, karena kita harus berperang nih lawan iblis nih, 2 keliling, 2 peperangan, 2 begini, yang seolah-olah fokusnya iblis gitu. Padahal gimana? Iblis sudah dikalahkan. Nyalain aja terang, kegelapan lenyap. Ya, bukan wah ini harus cari yang tempat tinggi. Karena peperangan rohani, tempat yang tinggi seperti Musa, jadi fisik lagi. Atau pakai nih jimat-jimat. Dia nggak sebut jimat sih. Sebut alat-alat profetik, mesti pakai begini, taruh ini di sini, taruh ini di sini. Ya jadi klinik, saudara. Nggak begitu ceritanya. Amin. Ya, jadi kita masuk lagi. Ada tertulis. Nah, kita belajar dari Yesus ya. Nah, makanya kita tahu firman. Ada tertulis. Orang yang duduk dalam in the secret place of the Lord Most High, bermalam dalam naungan Maha Kuasa. Ya, di bawah shadow, di bawah sayap Raja Wali. Aman, super aman. Ya, bukan jadi bahasa apa tuh? Mantra, bukan, dengan pengertian. Ya, Efesus 6 ayat 17. Lihat nih. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi kita punya pedang roh, senjata menyerang, yaitu firman. Ya, logos nih sekarang ya. Kita nggak bisa mencegah burung terbang di kepala kita katanya ya, di atas kita. Tapi kita bisa cegah mereka buat sarang di kepala kita. Nggak bisa. Itulah sesederhananya. Makanya kita pakai terus. Maksudnya pakai terus gimana? Saudara punya masalah apa? Masalah keuangan, Pak, gitu ya kan? Ya kita pakai terus pedang roh. Ya, Tuhan Yesus kaya, rela menjadi miskin supaya saya yang miskin menjadi kaya karena kemiskinannya. Saya adalah milik Kristus, keturunan Abraham, berhak menerima janji-janji Allah. Abraham diberkati berlimpah-limpah, dibuat sangat banyak. Saya juga, saya keturunannya. Di dalam Kristus. Artinya apa? Kita pakai. Ya, kemiskinan mau menyerang kita, kekurangan mau menyerang kita, ya nggak bisa. Nggak bisa, mana bisa lawan kebenaran. Ya, Injil damai sejahtera. Damai sejahtera melampaui segala amarah hati dan pikiran saya. Ada tertulis. Ya, nah itu firman Kristus yang sempurna. Nah kita udah belajar. Ya, kita memakai firman tertulis, mau di perjanjian lama, perjanjian baru, tapi dengan kacamata salib, finish work. Ya, di ruang atas, di tempat yang tinggi. Wah, luar biasa ya.
Yesaya 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Artinya nggak kekal. Ya. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Tetap untuk selama-lamanya. 1 Petrus 1 ayat 25 di quote ya. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jadi yang tetap selama-lamanya apa bagi kita? Di dalam Yesus. Injil. Injil damai sejahtera. Ya, firman kasih karunia. Firman Kristus. Kabar baik. Ide Injil, kabar baik. Good news. Amin. Ya, tidak berubah untuk selama-lamanya. Nah, sekarang kita spesifik. Kenapa tadi saya bilang logos? Nah, firman di buku ini juga diingatkan. Ya, karena orang kadang-kadang, ya kalau ini sih biasanya tentang Tuhan berkata kepada saya. Itu rema misalnya. Rema nggak masalah, saudara ya. Tapi waktu melawan musuh, pakai firman yang tertulis. Itu poinnya. Ya, kalau Tuhan ngomong, kamu anak yang kukasihi. Ya, nggak salah kalau kita tahu. Ya, ada tertulis, saya anak yang paling dikasih sama musuh gitu ya. Nggak bisa. Ya kayak sering kita selalu diskusikan juga. Kenapa murid-murid tuh martir semua, dibunuh mati? Karena mereka tidak mau ambil firman itu ya. Mereka pikir udah pulang aja. Tapi kalau yang ambil, ya misalnya seperti Yohanes, oh kamu nggak bisa bakar saya orang yang paling dikasih oleh Tuhan. Kamu nggak bisa goreng saya, kamu nggak bisa bunuh saya. Ada yang udah mati bagi saya di dalam Kristus. Inilah yang kita lagi bicarakan juga di hari Minggu. Duduki, ya, gunakan kasih karunia itu, pakai dalam seluruh aspek kehidupan saudara, sehingga nggak ada lagi orang bisa bilang begini, kebanyakan teori Pak Melki. Kasih karunia itu kebanyakan teori aja di awang-awang. Yang praktis dong. Yang praktis gimana? Saudara, urusan apa? Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, sudah praktis. Mau urusan apapun. Iya, benar. Saudara, ya, pakai sebagaimana di surga demikian saya di bumi. Kan kalau juga Tuhan bicarakan tentang hidup, tentang tubuh kan. Tubuh sehat, nggak sakit, bahkan nggak ada penuaan, nggak Alzheimer, nggak jadi pikun, nggak merosot. Kan bagi dunia nggak mungkin itu semua. Tapi ada tertulis begitu, ya kita pakai dong. Ya, hidup kualitas Yesus juga. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Tuhan bilang hidup lebih penting daripada apa makanan minuman. Berarti semua makanan minuman yang bicara tentang kehidupan, keuangan, semua tersedia di bawahnya. Tuhan Yesus Bapak sudah berikan Yesus yang termulia, yang paling berharga. Darahnya dicurahkan, udah nggak ada emas dan perak juga nggak bisa bayar. Maksudnya nggak bisa dibatasi dengan uang. Bagaimanakah mungkin ya tidak mengadakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Yesus? Makanya pakai firman Tuhan, tersedia semua. Ini kalaupun saudara nggak hafal percis, pakai aja gitu aja. Ya, saya dalam perlindungan Tuhan, saya di dalam Yesus, kan udah bisa begitu. Nah, bukti ya, Yesus selalu menjawab yang sama, ada tertulis waktu dia berhadapan di bawah roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Saudara, ini pencobaan kita juga harus ngerti ya. Yesus dicobai bukan gini. Kalau dia dicobai bisa menang, bisa kalah. Nggak bisa. Yesus tidak bisa kalah. Jadi begini, waktu dia diuji seperti gini. Ini emas murni. Ini emas murni misalnya. Misalnya apa ya? Ini emas murni. Ya, diuji dulu Pak Melki. Sok, uji aja, tes aja, dibakar. Pas dicek, dites, benar 100%. Begitu. Ya, bukan ada kemungkinan nggak murni atau murni, bukan.
Nah, kita baca dari Matius 4 ayat 1 ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Jadi bukan iblis yang bawa ya. 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Sebagai manusia 100% lapar, nggak makan 40 hari 40 malam. 3. Lalu datanglah si pencoba itu. Jadi iblis itu si pencoba, si pendakwa, si penuduh. Ya, yang berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, kita udah tahu ya, dia lepasin atau dia tidak quote secara lengkap, tidak kutip secara lengkap apa yang Tuhan katakan. Ya, bahwa inilah anakku yang kukasih, kepadanya anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan ya. Yang kukasihnya dia buang. Nah, saudara adalah anak-anak yang terkasih. Ya, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ya, dia mau tes. Ya, bukan gak bisa Yesus, tapi dia nggak mau ngikutin si pencoba ini. 4. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis. Jadi firman logos yang tertulis, saudara, itu harta saudara dan saya. Ya, mulai hargai. Jadi kita ini lagi belajar gini. Duduki dong Kanaan kamu. Duduki warisan kamu. Masuk dan duduki negeri yang Tuhan berikan. Apa hubungannya, Pak? Kanaan. Ya, kita udah tahu ya, tempat perhentian Tuhan. God's rest. Kita bicara rest, bicara apa? Kanaan sebenarnya. Dan kalau kita bicara Kanaan, kita bicara tanah yang luar biasa baik. Exceed good land. Itu bicara apa? Firman. Good book. Nih firman Tuhan. Ya, yang tertulis. Kabar baik. Good land. Good book. Kalau saudara breakdown isinya, ya itulah janji-janji Tuhan. Yang mengalir susu dan madu. Susu bicara Yesus juga. Yang madu bicara makanan. Yang madu dari gunung batu. Yang memberikan kita hidup. Ya, kota-kota, rumah-rumah besar, baik isinya yang kita nggak bangun, kita isi, tapi milik kita, kemakmuran. Ya, air juga kan di gunung, di lembah, di sungai, semua yang kita nggak gali, mata air keluar buat kita. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, semua tentang firman Tuhan. Janji-janji. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Ya kan, harta karun Kristus dalam bejana talian ada di dalam hati kita. Semua ya. Gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat. Roti, gandum, perjamuan, dan semuanya Tuhan itu bicara tentang firman yang kita makan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segenap, dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, dari firman yang keluar dari mulut Allah. Alkitab kita. Firman. Firman itu Yesus sendiri. Dia adalah firman. Amin. Ya, jadi tersedia. Dan itu diberikan. Lanjut 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan di bubungan bait Allah. Ya, di atas bait Allah tinggi kan ya. 6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya, jadi ya sebenarnya jangan terantuk pada batu, firmannya dipelintir-pelintirin sama iblis. Kalau kita jalan, itu nggak Tuhan nggak nuntun kita tuh terjatuh gitu. Batu. Dan dia quote juga kan, malaikat-malaikat itu menatang Yesus di tangannya dari Mazmur 91 kan. Nanti berikutnya kita lihat di ayat-ayat berikutnya. Nah, tapi tetap apa yang Tuhan jawab? Ayat 7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, jadi kita tahu juga. Ada beberapa cerita dulu kan, yang di Korea.
kita iman dong, ayo lagi banjir, lewatin. Itu mencobai. Ya kita bicara kasih karunia, nggak bicara stupidity, kebodohan. Bukan ya. Bukan kebodohan. Tapi kalau misal di bawah dapur api, seperti Sadrak Meshach Abednego, ya ada orang keempat, Yesus. Nggak bisa dibakar. Seperti Yohanes, nggak bisa. Tapi kebodohan, nih, Tuhan lindungi saya nih. Saya lompat nih dari tingkat 5. Ya saudara, gravitasi menarik saudara dan menjeret, begitu aja. Nggak begitu cerita, itu kebodohan. Atau berdiri di jalan tol gitu. Itu mencobai. Nggak begitu. Ya jadi kalau orang jawab, kenapa katanya bisa menyembuhkan? Masuk aja ke rumah sakit. Tuh semua orang sakit tuh, kalau bisa nyembuhin ya sembuhin semua. Kan sering kita juga dengar gitu, ejekan-ejekan gitu. Oh nggak begitu ceritanya. Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Dan mulai membangun dengan iman, ya, tangan terbuka menerima, selalu memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Dalam saudara ini urusannya, tapi ada tertulis. 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Terus, dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ya kan dia kurang ajar kan? Suruh Tuhan menyembah dia. Karena memang dia waktu Adam kalah diusir dari Taman Eden, iblis jadi penguasa dunia. 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyahlah iblis, ya dihardik, sebab ada tertulis. Jadi 3 kali, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Kau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan kepada dia sajalah engkau berbakti. Ya, worship, ya. Nah ini tentang juga Tuhan menerjemahkan takut akan Tuhan itu menyembah, worship. Ya, itu dikutip dari Perjanjian Lama. Ya, kepada dia sajalah engkau berbakti. Jadi selalu menjawab ada tertulis di Alkitab. Kita punya harta itu. Ya, firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ibrani 4 ayat 12. Ya sampai selesai dulu ya. Lalu iblis meninggalkan dia, lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Jadi iblis, jadi gampangnya gini maksud saya. Kadang kan iblis masih berusaha nipu dengan segala macam. Dia sudah kalah betul oleh Yesus. Palanya sudah diremukan, diinjak. Tapi kan ilmunya cuma nipu. Sebenarnya jawabnya tetap sama, ada tertulis. Kalau misalnya kena lo penyakit ini lo, kena lo begini, atau berita-berita macam-macam seperti itu, bisa kena Pak Melki? Nggak bisa. Ada tertulis. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau, aku sekali-kali tidak akan melupakan kau. Kalau anaknya bisa, ada tertulis. Ya, bahwa keturunan orang benar akan perkasa di bumi misalnya. Ada tertulis. Ya. Bahwa Tuhan yang membangun rumah tangga saya aman. Pakai dong saudara. Amin. Sebagaimana di surga, demikian saya di bumi. Ini kita udah banyak nih ayat firman Tuhan. Ya. Karena diulang-ulang dengan kacamata kasih karunia, dengan Roh Kudus ingatin. Kalau kita, Tuhan ayatnya apa nih, saya punya urusan begini nih. Roh Kudus pasti kasih tahu. Amin. Ya. Misalnya orang bilang nggak bisa loh, kita udah tua loh. Semua orang juga mati Pak Melki. Ya orang gitu sesat nih ngajarin nih hidup. Kan kita hidup selama-lamanya, ada tertulis. Oh nggak bisa, semua orang juga mati. Dengan panjang umur ku kenyangkan kau, ku perlihatkan Yesua kepadamu. Oh nggak bisa, buat lo aja nggak bisa, buat kita bisa. Segala dosa saya sudah diampuni. Saya disembuhkan dari segala penyakit. Ditebus dari segala kecelakaan. Oh nggak bisa. Apalagi kalau ditawarin ini kan, asuransi kan. Nggak bisa. Mana bisa sih orang nggak celaka, nggak gini. Ya. Tuhan bilang, saya ditebus. Tapi kejadian juga kalau Melki. Pokoknya di situ ditebus. Aman. Ya kalaupun kejadian
Ada ayat yang lain. Oleh bilu-bilu Yesus saya sudah sembuh. Dimahkotai favor dan kelembutan. Dimahkotai. Mulut saya dipuaskan dengan kebajikan. Sehingga masa muda saya diperbarui seperti pada burung Raja Wali. Ada tertulis. Nah begitu saudara. Ngotot aja. Maksudnya ngotot nggak usah ngeden ya. Santai aja. Tapi perkatakan. Ya, Ibrani 4 ayat 12 sudah ya tadi ya. Oh belum. Sebab firman Allah kuat, hidup dan kuat. Jadi firman tuh hidup, bukan mati. Dan power, kuat. Lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Nah, sekali lagi ya. Pedang bermata dua manapun. Yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Ya. Jadi karena ada tubuh, jiwa dan roh. Bisa dipisahkan. Mana yang roh, mana yang jiwa. Sendi-sendi dan sumsum. Sendi-sendi sumsum di dalam tulang-tulang itu sumsum kan kayak menyatu kan, bisa dipisahkan. Ya sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah itu firman. Ya, baru timbang-timbang, baru mikir-mikir dan pikiran hati, roh. Jadi saudara nggak usah khawatir dengan firman Tuhan, maksudnya gitu aja ya. Ya, jadi bukan lawan iblis bukan gini. Tuhan Yesus kan bilang kan, inilah anakku yang kukasih, kepada aku berkenan gitu kan. Itu firman juga tertulis sekarang ya. Tapi Yesus waktu itu nggak pakai itu, nggak pakai Matius 3 ayat 17 ya. Coba buka dulu, coba lihat. Lalu terdengarlah suara dari sorga dan mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Dia dengar kan, audible kan. Tapi Tuhan pakai yang ada tertulis. Nah ini mengingatkan kita, ya. Jadi bukan semata-mata kata Tuhan. Banyak orang pakai kata Tuhan manipulasi soalnya, gitu. Ya, saya dengar orang khotbah, dia pagi-pagi dapat pernyataan Tuhan seolah-olah dapat gini, tapi di dalam khotbah seperti ini gitu membagikan. Maksud saya sih gini. Lebih banyak manipulasinya supaya dia dilihat seolah-olah Tuhan hanya bicara sama dia gitu, atau kastanya lebih tinggi, dia peka gitu. Saudara, ini persoalan ini kita harus selesaikan baik-baik ya. Artinya gini, ini Tuhan yang hebat bicara sama semut, atau semutnya yang hebat peka telinganya bisa dengar suara Tuhan. Tuhan yang bisa bicara sama semut gitu misalnya. Oh mana ada pemelkin nama-nama itu sama keledai bisa. Keledainya Bileam misalnya gitu. Bukan keledainya yang hebat, bukan. Karena Tuhan juga bicara sama Kain abis bunuh Habil tuh. Nggak rohani itu bunuh saudaranya. Tapi Tuhan, Kain di mana adikmu? Dia dengar suara Tuhan. Nah, tapi saya juga bukan mengecilkan mendengar suara Tuhan, tapi bukan dipakai untuk nih Tuhan bilang gini nih, apalagi udah kebablasan lagi ya. Wah, Pak Budi kata Tuhan nih saya dengerin tadi pagi. Pak Budi mobilnya kasih saya misalnya gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Atau minimal manipulasi. Jadi kalau hamba Tuhan ini datang, semuanya antri minta dinubuatin gitu. Saudara, kita stated sekarang. Kita melecehkan nubuatan atau perkataan-perkataan suara Tuhan, enggak saudara. Tapi ujilah. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kita harus jelas stated ya, bahwa konfirmasi. Tuhan kalau mau bicara sama misalnya Ibu Diah gitu ya, dia bicara aja, kenapa mesti lewat saya gitu. Tapi kan di firman begitu Pak. Ya kan kita sama-sama anak sekarang. Tapi kalau misalnya Tuhan juga kasih sesuatu, kemudian saya sampaikan, Bu Dia, tadi pagi saya dengar Tuhan bilang begini. Oh iya, konfirmasi. Nah itu konfirmasi. Ya, jadi harus jelas. Bukannya dipakai untuk manipulasi. Bahkan Pastor B selalu bilang ini, apa yang disampaikan sekarang ini sebenarnya, apa yang disampaikan melalui firman ini,
Itu sebenarnya udah ada di dalam hati saudara dulu. Ini konfirmasi. Ya, dan kutip firmannya yang tertulis, yang tadi kuat dan tajam ya. Jadi menerapkan praktis firman yang tertulis. Nah, saya mau bacakan ini kesaksian aja. Bacakan apa yang Pastor Pin sampaikan ya, supaya lebih jelas. Saya bacakan aja ya, menerapkan firman yang tertulis. Nah, Pastor Pin bilang gini, izinkan saya menunjukkan cara menggunakan firman yang tertulis untuk menanggulangi serangan musuh. Misalnya saat sedang berkendara di suatu pagi, Anda mendengar seorang profesor berbicara di radio. 1 dari 5 orang wanita mengidap penyakit ini pada usia 40 tahun. Saat itulah Anda harus berkata, ada tertulis, sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat perangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Nah, itu yang kita pelajari Mazmur 1 ayat 3 kan. Surely, ya, dia melepaskan kita dari penyakit sampar yang busuk, ya, dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Ya. Nah, itu contoh ya. Saat melakukannya, Anda mengeluarkan perisai iman dan melepaskan kuasa karena Anda tengah menyerukan bahwa apapun yang dikatakan dunia, Tuhan pasti akan melepaskan Anda dari semua penyakit yang mematikan. Sering nggak kita ngalami? Sering, saudara. Maksudnya gini, Pak Melki, jangan lari loh. Itu orang kena lututnya loh. Kalau umur segini, begini, begitu gitu. Ya saya biasanya dadain aja gitu. Tapi sebenarnya saya ngomong, saya memiliki lutut Kristus. Saya memiliki kesehatan Kristus. Saya memiliki kaki Kristus, saya bilang. Ya kan, kita dagingnya, tulangnya. Di Alkitab bilang gitu. Yesus kepala, kita dagingnya, tulangnya. Ada tertulis begitu. Ya, berikut ini adalah contoh lain mengenai kapan dan bagaimana Anda mengutip firman tertulis. Misalnya, karena sejumlah alasan Anda dibuat tak berdaya oleh gambaran yang jelas tentang diri Anda yang mati muda dan meninggalkan pasangan serta anak-anak. Nah, ini orang ditakut. Ada orang tuh benar-benar hidup dengan semua ketakutan bahwa dia bisa mati. Ya, sekalipun kali lagi inilah saatnya Anda berkatakan firman yang melawan ketakutan tersebut. Serukanlah. Ada tertulis, dengan panjang umur kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91 ayat 16. Ya, terlalu sering kita dengar. Kita dengar kalau misalnya kita lagi ngunjungin rumah duka aja, ya duduk dengerin khotbahnya, selalu orang bilang, gitu ya kan? Kita ini sedang antri nih, dia duluan nih, sebentar lagi kita. Kita harus bilang, tidak, ada tertulis. Ya, mungkin ada seorang kenalan Anda tewas akibat kecelakaan fatal dan kini Anda takut tertimpa kejadian yang sama. Nah, seperti tadi cerita-cerita di awal ya kita ngobrol. Saudara, musuh telah berhasil menembakkan panah berapi kepada Anda. Kita tidak mengetahui apa yang dipercaya oleh orang lain. Nah, ini ya kata kuncinya ya. Kita nggak tahu, ya kita nggak menghakimi. Tapi wrong believing pasti wrong living, gitu aja. Ya, lagi kita hanya bertanggung jawab atas kepercayaan dan hidup kita sendiri. Nah, itu yang saya maksudkan tadi juga, ya. Kerabat atau anggota keluarga mungkin meninggal karena penyakit yang sama dan kini musuh menyerang Anda dengan pikiran-pikiran bahwa Anda mengidap diabetes seperti ayah atau paman Anda atau mati akibat penyakit jantung seperti mereka. Nah, ini juga sering. Ya, karena dokter juga bilang kan, ayah kamu kena jantung tuh. Ya, matinya karena jantung misalnya. Kamu punya penyakit generatif. Jantung kamu juga lemah atau gula darah atau yang lain-lain. Nah, dulu memang saya nggak pakai ngomong ada tertulis. Saya bilang, sebenarnya sama aja. Ada tertulis, saya adalah anak Yesus. Yesus nggak punya sakit darah tinggi, darah rendah, jantung, gula darah, dan sebagainya, penyakit generatif lainnya. Nah, itu praktis, saudara. Saudara, jika Anda menyimpan pikiran-pikiran semacam ini, sekarang adalah waktu yang tepat untuk bangkit dan berseru. Walau 1000 orang rebah di sisi kita dan 10.000 di sebelah kanan kita, tetapi itu tidak akan menimpa saya, ya, atau kita.
Ya, dalam Mazmur 1 ayat 7 yang kita baca hari ini. Suatu yang terjadi di sebelah kanan menunjukkan bahwa kejadian dekat sekali. Tuh, sebelah kanan tuh dekat sekali, ya. Artinya sekalipun sesuatu yang buruk terjadi atas seorang yang dekat dengan Anda, jangan biarkan ketakutan melumpuhkan Anda. Ucapkanlah firman Tuhan yang tertulis dengan lantang. Jelas, saudara? Jadi kepercayaan yang benar itu, masukan kehidupan yang benar itu, itulah kritikalnya dalam kehidupan. Sekalipun kita dengerin ya, sebagai orang yang bilang, saya dibawa kasih karunia juga Pak Melki, tapi ada aja orang ngomong gitu. Dan yang saya perhatikan, yang sering yang ngomong ya begitu, emang dia sedang mengalami suatu penyakit misalnya. Akhirnya dari gini, enggak, Kristus kesembuhan saya, Kristus kesehatan saya, oleh virus saya sudah sembuh. Akhirnya dia bilang gini, oh Tuhan juga izinkan, kasih karunia Tuhan lah, saya menderita penyakit ini. Ada tuh yang lebih parah, yang membuat ginjal saya rusak, cuci darah. Ya kan kita juga dengar kan, waktu itu juga ada. Tuhan bilang saya sempurna, walaupun dia lumpuh gitu. Oh, nggak begitu ceritanya. Kalau Tuhan bilang sempurna, lumpuh itu lurus lagi, tangan lumpuh lurus lagi. Tapi buktinya Pak Melki, dengar. Kita perkatakan yang belum kelihatan betul, tapi terjadi manifestasinya itu hanya masalah waktu. Amin. Dan di dalam waktu itu menunggu juga dipelihara Tuhan. Tapi pengharapannya nggak diturunin sama sekali. Ya, itu nggak mudah tapi praktis. Ya, mengatakan firman ada tertulis, semua ketakutan nggak usah dianalisa, saudara. Nggak usah dianalisa gini. Ya kan nggak mungkin lah. Kalau yang cacat kayak Nick Vujicic, Tuhan nggak mungkin kasih kaki, kasih tangan. Oh, gimana nggak mungkin? Segala sesuatu nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada tertulis. Ya tapi, nggak pakai tapi, udah kayak begitu. 2 Timotius 1 ayat 7. Ya, sebab Allah memberi kepada kita bukan roh ketakutan. Sama-sama katakan, bukan roh ketakutan. Ketakutan apapun yang dibuat supaya kita analisa, pikir, oh begini, begitu, nggak ada urusan. Melainkan roh yang membangkitkan power, kasih, dan ketertiban. Sound mind bahasa Inggrisnya. Coba lihat keluarin bahasa Inggrisnya ya. Capkan dengan keras firman seperti ini ya. For God had not given us the spirit of fear. Bukan roh ketakutan. Jadi jangan pernah dan jangan pernah mau siapapun yang khotbah atau yang menyampaikan ya, yang menakut-nakutin saudara dan saudara pikir itu dari Tuhan. Nggak mau. Saya nggak mau lagi mendiskualifikasi, nakut-nakutin, nggak ada urusan ya, karena Tuhan memberikan power, kuasa ya, dunamis, kasih ya, dan pikiran sound mind ya, pikiran yang sehat ya. Itu seperti shalom tuh, peace of mind, pikiran yang damai, pikiran yang akal sehat. Nah gitu ya. Jadi ucapkan dengan keras, Tuhan tidak memberikan saya roh ketakutan, tapi memberikan power, kasih, dan akal sehat. Dan iblis itu nggak bisa apa-apa ya. Dia mau bolak-balik sampai 24 jam sekalipun nggak bisa apa-apa melawan kita. Amin. Ya, jadi saya nggak panjang lebarkan apa yang kita renungkan malam hari ini. Begitu banyak, tapi kita tahu bahwa itu takkan menimpa kita yang buruk-buruk itu. Amin. Ya, saudara yang mendengar dari rekaman YouTube, saudara berkata, saya mau juga hidup bebas dari ketakutan, dari trauma-trauma atau apapun yang buruk. Tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini waktunya saudara. Ikuti saya berdoa. Katakan gini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati bagi semua dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Dan saya adalah anak yang paling dikasihi. Saya tidak perlu takut apapun.
dan semua yang buruk tidak akan menimpa saya, karena saya di dalam Yesus dan Yesus di dalam saya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.